Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini sepertinya ada informasi baru nih. Ya, seleksi P3K tahap 2 saja belum selesai. Ini sudah ada informasi, benarkah P3K tahap 3 akan dibuka? Untuk apa begitu Bapak Ibu? Nah, ini untuk selamatkan katanya nih, untuk menyelamatkan honorer tidak memenuhi syarat dari P3K tahap 1 dan tahap 2. Ya Bapak Ibu. Apakah benar begitu? Akan dibuka P3K tahap 3? Baik Bapak Ibu, nanti kita disimak ya Bapak Ibu, ini penjelasan dari Menpan RB terkait rencana ini. Atau ini hanya usulan? Oke. Yang jelas Bapak Ibu, nanti biar tidak gagal paham nanti ya, kita simak Bapak Ibu sampai selesai. Nah ini ya, saya lansir Bapak Ibu, ini informasi dari salah satu media. P3K tahap 3 dibuka untuk selamatkan honorer TMS dari P3K tahap 1 dan tahap 2. Begini mekanismenya. Oke, disimak ya Bapak Ibu. Lengkongayobandung.com. Adanya wacana P3K tahap 3 akan dibuka untuk menyelamatkan honorer yang TMS tidak memenuhi syarat, baik itu di seleksi tahap 1 maupun seleksi tahap 2. Nah, dalam pembukaan P3K tahap 1 dan 2 dipastikan banyak honorer yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi. Jadi benar ya Bapak Ibu, kalaupun diangkat semua misalnya berdasarkan kuota masih ada sisa ya gitu ya. Artinya kuota yang disiapkan dengan calon pelamar yang mendaftar di seleksi P3K itu kan nggak balance ya. Artinya lebih banyak yang daftar ketimbang kuota yang disiapkan. Tentu pasti ada yang tidak akan lulus kan gitu ya. Termasuk mungkin di sini yang TMS. Nah, nasib honorer yang mendapatkan tidak memenuhi syarat ini masih berada di ambang yang tidak jelas. Betul, masih bimbang. Mereka masih bingung Bapak Ibu, bagaimana nasib ke depan ya. Mengingat di tahun 2025 sudah tidak lagi status tenaga honorer, gitu ya. Nah, di tahun 2025 nanti, pemerintah juga akan melarang seluruh instansi untuk tidak lagi mengangkat tenaga honorer. Nah, ketidakpastian honorer yang mendapatkan tidak memenuhi syarat yang mendapatkan predikat TMS pada seleksi P3K tahap 1 dan 2 nanti membuat pekerjaan baru bagi pemerintah. Betul, harus diperhatikan dan wajib diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini mengingat nasibnya yang belum jelas. Iya, terkatung-katung nanti bagaimana pernasibannya. Ya, jangankan berpikir yang lebih jauh ya untuk menentukan apakah nanti juga diangkat atau tidak. Nah, itu juga masih belum jelas. Ya, karena bahasanya di regulasi-regulasi yang ada P3K itu ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Nah, untuk yang paruh waktu itu difokuskan bagi teman-teman yang tidak lolos tadi, yang TMS. Itu Bapak Ibu, termasuk yang tidak terdata di database BKN. Ya, paruh waktu. Nah, sementara paruh waktu kan tidak jelas mekanismenya seperti apa begitu. Sistem penggajiannya, kemudian karirnya, penghasilannya berapa, jam kerjanya bagaimana, ini kan juga belum jelas. Ya, gitu Bapak Ibu. Tapi di sini honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024 sampai akhir yang bisa diangkat menjadi ASN dan mendapatkan NIP dari pemerintah. Nah, adanya status honorer yang belum mendapatkan kepastian itu, Bapak Ibu, pemerintah meniadakan honorer di tahun 2025 membuat perhatian khusus dari sejumlah orang. Nah, salah satunya adalah ini dari Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat ya, Forum Honorer Herlambang Sutanto ya, juga mengungkapkan kekhawatirannya kepada honorer yang TMS karena belum mendapat kepastian status ya Bapak Ibu. Nah, mengingat semua honorer tersebut memenuhi aturan dalam pelaksanaan seleksi P3K 2004, namun hanya terkendala masalah administrasi saja gitu ya. Untuk itu forum ya mendesak pemerintah untuk membuka P3K tahap 3 untuk bisa mengalokasikan honorer yang TMS agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN. Kalau hemat admin sepertinya perlu apa tidak ya tahap 3 ya.
Jadi kalau ada seleksi tahap 3 berarti kan masih ada yang menyisakan, pasti itu akan ada yang menyisakan. Ya, menyisakan artinya ada yang tidak akan terangkat. Kalau memang komitmen pemerintah, saya pikir tidak perlu lagi untuk seleksi administrasi tahap 3 ya. Kalau memang administrasinya sudah lengkap, sudah valid, diverifikasi dan divalidasi, ya sudah saja diangkat paruh waktu, begitu maksudnya ya. Oke. Nah, dukungan itu juga selain dari tadi forum, sekretaris forum ya, tenaga honorer juga mendapat dukungan dari anggota dewan ya, yaitu anggota Komisi 2 DPR ya, Pak Ahmad Dhani Alisera. Gencar ya beliau memperjuangkan nasib para honorer ya. Supaya apa? Supaya betul-betul jelas nasibnya dan statusnya. Nah, beliau menjelaskan bahwa honorer K2 dinyatakan TMS karena memang ada masalah administratif, seperti kurang lengkapnya surat keterangan pengalaman kerja atau SUKEP. Padahal honorer ini sudah mengabdi di instansi pemerintah itu bertahun-tahun lamanya. Gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu saja ya yang dapat saya bagikan informasi ini ya Bapak Ibu. Jadi kita tunggu bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan rencana ya atau usulan ya dari beberapa pihak agar bagi teman-teman honorer yang tidak lolos seleksi administrasi baik di tahap 1 maupun tahap 2, pemerintah membuka peluang lagi untuk membuka P3K atau seleksi P3K di tahap ketiga. Untuk apa? Mengakomodir bagi teman-teman tadi yang memang nasibnya belum beruntung gitu ya. Oke. Benar apa tidak nanti akan dibuka tahap 3, kita tunggu kebijakan pemerintah dalam rangka tadi memperjuangkan agar teman-teman honorer yang tadi tidak lolos itu agar bisa segera ya diangkat, kemudian diberikan status yang jelas, sistem penggajian yang jelas, pekerjaan yang jelas begitu ya, agar mereka disiplin bekerja, agar mereka betul-betul bekerja dengan baik. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya bagikan informasi ini. Semoga ini bermanfaat ya dan mencerahkan. Tentu sekali lagi kita tunggu kebijakan pemerintah apakah benar ada P3 kali tahap seleksi P3 kali tahap 3 atau tidak. Untuk itu mohon bersabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.